Baik, saya akan memulai argumentasi saya pada 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati dari Stikes Pontianak. Di sini saya bertugas sebagai debater 2 untuk menanggapi mosi dengan tema mosi. Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah. Nah, perlu kita garis bawahi, Dewan Juri yang terhormat, bahwa perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dilakukan baik di dunia maya maupun di dunia nyata, Dewan Juri yang terhormat. Dan perundungan ini akan membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, serta bahkan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Dan di sekolah maupun di luar sekolah, perundungan ini tidak menutup kemungkinan sering terjadi, baik yang tampak oleh mata maupun tidak, Dewan Juri yang terhormat. Sebagai saya contohkan seperti seseorang mengolok-olok temannya yang lain karena tubuh yang pendek, badan yang kulit yang hitam, muka yang jelek. Itu merupakan salah satu kasus-kasus perundungan yang sering terjadi baik di sekolah maupun di luar sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Dan si pembunuh ini membela diri hanya bercanda, Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi yang mengalami pembunuhan ini merasa tertekan dan sakit hati ketika dibunuh secara terus-menerus dan berkelanjutan, Dewan Juri yang terhormat. Saya akan menanggapi mosi Dewan ini percaya bahwasanya sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah. Saya setuju jika sekolah menindaklanjuti perundungan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah. Akan tetapi apabila terjadi dalam ruang lingkup sekolah, maka sekolah memiliki kesulitan untuk mengatasi serta mengawasi perundungan-perundungan oleh perundungan siswanya yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah. Nah, jadi peran sekolah di sini bisa mengedukasi para siswa-siswanya untuk bahwasanya perundungan ini tidak baik dilakukan dan tidak dibenarkan dalam konteks sekolah maupun luar sekolah. Dan peran orang tua ketika murid-murid tersebut berada di rumahnya sangat penting, Dewan Juri yang terhormat, karena peran orang tua adalah pendidikan karakter utama oleh anak-anaknya, Dewan Juri yang terhormat. Orang tua bertugas memberikan pendidikan karakter yang baik agar anak tersebut bisa berperilaku yang baik di ruang lingkup sekolah maupun di ruang lingkup lingkungannya tersebut, Dewan Juri yang terhormat, atau di ruang lingkup masyarakatnya, Dewan Juri yang terhormat. Di Indonesia, seperti yang saya jabarkan, di Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani kasus-kasus perundungan, seperti halnya polisi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI. Nah, polisi ini tidak hanya bertugas untuk menangani kasus-kasus kriminal seharusnya, Dewan Juri yang terhormat, mereka juga bertugas menangani kasus-kasus perundungan seperti yang ada di Indonesia ini, Dewan Juri yang terhormat. Peran polisi dan Komisi Perlindungan Anak atau KPAI sangatlah penting ketika terjadi perundungan di luar lingkungan sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana halnya ketika di sekolah terjadi perundungan, maka di luar sekolah ketika terjadi perundungan, maka kita membutuhkan polisi-polisi dan Komisi Perlindungan Anak maksud saya untuk menangani perundungan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Nah, mekanisme yang saya tawarkan di sini bukan hanya peran polisi, bukan hanya peran sekolah, bukan hanya peran orang tua dan peran lembaga-lembaga pendidikan, tetapi kita juga memiliki pentingnya pendidikan teman sebaya yang ditujukan pada teman sebaya, maksud saya, Dewan Juri yang terhormat, untuk tidak melakukan perundungan atau tidak mengolok-olok teman yang lain. Dan teman sebaya ini disebut juga sebagai agen pengawas sesuai dengan usia, karena teman sebaya merupakan salah satu agen sosial yang cukup berpengaruh pada diri kita, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini sebanyak 41% siswa Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya siswa Indonesia saja yang mengalami perundungan, Dewan Juri yang terhormat, tetapi banyak orang-orang Indonesia yang mengalami perundungan. Misalnya, ketika siswa Indonesia tersebut pergi sekolah dengan menaiki angkot, Dewan Juri yang terhormat, mereka mendapat perundungan seperti dirampok, mereka mendapat perundungan seksual seperti dipegang di area tubuhnya yang sensitif, Dewan Juri yang terhormat. Maka itu termasuk perundungan di luar konteks sekolah yang bisa ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan polisi-polisi yang berada di daerah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini kita lihat bahwasanya perundungan ini memiliki efek yang sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang, Dewan Juri yang terhormat. Ketika perundungan tersebut dirundung pada jangka pendek akan menarik diri dari lingkup sosial, perasaan malu, gangguan tidur, serta harga diri yang rendah, Dewan Juri yang terhormat. Apabila terjadi perundungan dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus dirundung dengan hal-hal tersebut,
Dewan Juri yang terhormat, tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang tersebut akan mengalami depresi yang kronis, peningkatan risiko untuk bunuh diri, rencana bunuh diri, dan upaya bunuh diri. Dewan Juri yang terhormat. Di Indonesia, kita memiliki undang-undang yang mengatur tentang masalah perundangan seperti perundangan secara umum dapat dijerat hukum sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat 1 apabila perundungan tersebut dilakukan secara verbal dan mengandung unsur hasutan untuk bunuh diri dan menyebabkan korban bunuh diri, maka dapat pula dijerat dengan pasal 345 KUHP. Nah, peran sekolah di sini bisa mengedukasi kepada para muridnya untuk tidak melakukan perundungan, karena apabila mereka melakukan perundungan, maka mereka tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerat dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, kita adalah Indonesia. Negara Indonesia tidak membenarkan sekali perundungan yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sopan, masyarakat yang penuh dengan toleransi yang tinggi. Apalagi jika perundungan ini apalagi jika perundungan ini dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan pendidikan akademis yang baik, pendidikan moral yang baik, maka ini tidak seharusnya terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Jadi saya sangat menyetujui apabila perundungan di Indonesia ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, baik dari segi sekolah, dari segi orang tua, dari segi polisi maupun pihak-pihak yang berwenang seperti saya yang jabarkan tadi, Dewan Juri yang terhormat. Untuk mengatasi perundungan atau memutus rantai perundungan, maka kita akan memulai dari rumah, memulai dari sekolah, memulai untuk lebih menghargai orang lain. Ketika kita ingin dihargai, maka kita harus lebih menghargai orang lain, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini ketika perundungan kami menawarkan kualitas apabila perundungan di Indonesia ditindaklanjuti dan diputus rantai perundungannya, maka kualitas hidup para murid, para pelajar Indonesia adalah lebih kemampuan kognitifnya lebih tinggi, serta nilai moral yang tertanam dalam diri mereka lebih tinggi sesuai dengan ideologi Pancasila kita, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.